Oke, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Langsung saja saya buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Saya membacakannya dan jemaat sekalian melihatnya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi jemaat sekalian terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya akan memberikan judul khotbah saya adalah penghakiman Allah yang kekal. Dalam dunia ini ada juga penghakiman, tetapi tentu saja penghakiman di dunia ini tidak sama dengan penghakiman yang di surga. Penghakiman di dunia ini dilakukan oleh manusia yang bisa saja melakukan ketidakadilan bagi yang dihakimi. Karena apa? Manusia di sini membutuhkan yang namanya uang. Mereka mencari uang untuk kesenangannya. Makanya ketika mereka disuruh atau disuap dengan uang, mereka bisa mentidakadili yang sebenarnya yang terjadi. Tetapi Tuhan tidak. Dia adalah hakim yang adil, tidak bisa diganggu-gugat perkataan. Jadi saya akan memberikan beberapa poin pada pagi hari ini, yaitu apa tujuan Allah melakukan penghakiman. Apa tujuan Allah melakukan penghakiman? Yang pertama adalah kita baca di 2 Tesalonika pasal 1 ayat ke-5. 2 Tesalonika pasal 1 ayat ke-5. Saya membacakannya. Suatu bukti tentang adil penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang derita karena kerajaan itu. Jadi pertama membuktikan apakah kita layak di hadapan Dia ketika kita dihakimi. Apakah layak? Bagaimana supaya kita layak di mata Tuhan? Kita harus menderita bagi Dia. Kita harus melewati tantangan apapun yang menghambat kita berita Injil. Walaupun kita ketika memberitakan Injil tidak diterima, dijauhi oleh teman, sahabat, keluarga, dan saudara, kita harus tetap memberitakan Injil. Karena apa? Kita lihat Rasul Paulus ketika diberitakan Injil, dilempari batu, di penjara, dia niaya, dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dia tetap menderita untuk Tuhan. Ketika dia di penjara pun dia masih beritakan Injil. Kita di dunia ini, penderitaan yang kita alami tidak seperti penderitaan yang Paulus alami pada saat dia hidup. Tidak pernah kita dilempari batu kalau memberitakan Injil. Tidak pernah kita di penjara. Yang saya pernah alami ketika memberitakan Injil adalah dikejar anjing. Yang saya pernah alami ketika saya mengambil kelas penginjilan 2, saya menginjil digonggong anjing. Ketika saya masih, walaupun digonggong anjing, saya tidak takut digonggong anjing. Ketika dibuka gerbangnya, anjing itu langsung daripada saya lari. Tetapi saya tetap kedua kali datang ke rumah dia lagi. Yang kedua kalinya adalah sapam datang. Katanya tidak terima kamu. Jadi dikejar anjing itu tidak seperti Paulus memberitakan Injil. Paulus memberitakan Injil dilempari batu, di penjara. Kita pernah nggak memberitakan Injil di penjara? Tidak pernah. Jadi saya katakan kalau kita mau
menderita bagi Tuhan, kita layak bagi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita layak bagi Dia. Karena dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Ketika kita mati, kita akan dihakimi. Ketika penghakiman datang, apakah kita berani menerima penghakiman itu? Apa kita bisa menerimanya? Ketika kita dihakimi di depan para rasul, para nabi, penderitaan kita tidak sesakit yang mereka alami. Bartolomeus dikuliti, Thomas didorong dari bait suci. Karena pemberitaan Injil mereka, karena mereka menderita untuk Tuhan. Kalau kita mau menjadi bagian dalam keluarga Allah dan menjadi warga dalam keluarga Allah dan kerajaan Allah, kita harus menderita bagi Dia. Karena penghakiman Allah adalah penghakiman yang tidak bisa diganggu gugat. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 ayat yang ke-7 saya bacakan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi poin yang kedua yang saya bagikan kepada Anda sekalian, apa tujuan Tuhan melakukan penghakiman adalah supaya kita tahu apa yang harus kita sembah, apa yang harus kita takuti di dunia ini. Apakah manusia? Apakah setan-setan? Apa yang harus kita sembah? Apa yang kita sembah? Apakah pohon, hewan-hewan, atau para dukun-dukun yang kita sembah? Rasul Yohanes menuliskan kepada kita untuk kita semua supaya menyembah Tuhan Yesus Kristus, bukannya menyembah orang-orang yang dibilang pintar, bisa melakukan semuanya, seperti dukun. Dukun itu adalah kuasa setan, bukan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah memakai ilmu-ilmu yang di orang dukun yang namanya katanya saya kebal, dia bisa dibunuh. Itu akan izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, orang itu akan mati. Jadi kita tahu dunia ini siapa yang ciptakan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Manusia tidak bisa menciptakan apapun juga. Dia tidak bisa menyamakan manusia berdosa. Dia tidak bisa membuat yang namanya dunia ini seperti serapi ini, tidak bisa. Walaupun dengan ledakan Big Bang, ledakan itu menghancurkan, bukan merapikan. Tidak ada yang namanya ledakan itu merapikan. Ledakan itu menghancurkan, bukan merapikan. Kenapa dunia serapi ini? Karena Tuhan yang menciptakannya, yang layak kita sembah, yang harus kita takuti, yang harus kita tahu bahwa Dialah yang bisa melakukan segalanya. Ketika penghakiman datang, apakah kita berani dihakimi oleh Dia? Apa kita malah takut karena kita tidak melakukan apa yang dilakukan, karena kita tidak menyembah Dia pada masa hidup kita? Ketika dihakimi ada dua pemisahan.
anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Anak-anak Allah akan dilambangkan seperti domba dan anak-anak iblis kadang-kadang anak-anak kambing. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Karena mereka tidak menyembah Tuhan, tidak takut akan Tuhan, malah mereka menyembah dunia, yang dunia adalah musuh Allah. Kalau kita bersama dengan dunia, bagaimana kita mau masuk dalam kerajaan surga? Karena setitik dosa saja tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi mari kita merenungkan, apakah kita sudah menyembah Tuhan? Sudah takut akan Tuhan atau belum? Kita merenungkan 2 poin yang saya katakan tadi. Apakah kita yang pertama, apakah kita sudah menderita untuk Tuhan? Melakukan perintah Tuhan? Yang kedua, apakah kita sudah menyembah Tuhan Allah atau menyembah dunia? Apa kita mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi dunia? Jadi kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini, marilah ketika penghakiman datang, kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Janganlah sampai kita menyakiti hati Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Dia menghakimi sesuai apa yang berkenan di matanya. Karena penghakiman Tuhan tidaklah bisa diganggu. Jadi kita yang sekarang ini masih hidup di dunia ini, kita berpikir, apakah yang sudah menderita? Yang kita sembah Tuhan atau dunia? Sekian dan terima kasih. Maranatha. Maranatha.